Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa merupakan bagian yang utuh dari keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah kedamaian dan kesukaan dalam batin terhadap Allah dan terhadap berkat yang mengalir dari hubungan erat kita dengan Allah. Ajaran firman Tuhan tentang bersukacita senantiasa meliputi 3 hal ini. Yang pertama, saudara, sukacita sejati itu berhubungan dengan keselamatan yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 3-6 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita bersuka cita karena kita mempunyai pengharapan menerima bagian di dalam sorga, dan kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita untuk menantikan keselamatan itu. Kita bergembira dan bersuka cita walaupun untuk sementara kita masih menghadapi duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Dalam Mazmur 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, puji Tuhan. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, puji Tuhan. Dan juga dalam Yeremia 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, saudara, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, kata Yeremia, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Sukacita sejati berhubungan dengan keselamatan dan perlindungan dari Allah serta kebenaran firman Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu, yang menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita. Maka kita akan bersukacita senantiasa karena keselamatan dan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, saudara, sukacita sejati mengalir dari Allah sebagai satu aspek dari buah roh, dan karena kita memelihara hubungan yang erat dengan Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, sukacita kita menjadi lebih besar, penuh, saudara, bila Roh Kudus membawa kesadaran yang mendalam
akan kehadiran dan kedekatan kita dengan Allah. Sukacita tidak datang dengan sendirinya, tidak saudara, tetapi hanya dialami bila kita memelihara hubungan yang erat dengan Kristus. Karena kita mau mentaati perintah-perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin saudara. Dan yang ketiga, sukacita sejati adalah sukacita karena hubungan yang erat dengan Allah dan karena kasih karunia penebusannya saudara. Ini tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan atau keadaan yang sulit. Matius 5 ayat 12 berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 2 Korintus 2 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya saudara. Inilah sukacita sejati yang ada di dalam Rasul Paulus. Walaupun dia mengalami kelemahan, kesukaran, siksaan, bahkan penganiayaan, Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan Rasul Paulus berkata saudara dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacita senantiasa atau sukacita sejati terjadi karena 3 hal ini. Yang pertama saudara, sukacita sejati terjadi berhubungan dengan keselamatan yang diberikan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam firman-Nya. Yang kedua saudara, sukacita sejati mengalir dari Allah sebagai satu aspek dari buah roh, dan karena kita memelihara hubungan yang erat dengan Kristus. Dan yang ketiga saudara, sukacita sejati adalah sukacita karena hubungan kita yang erat dengan Allah dan karena kasih karunia penebusannya. Ini tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan atau keadaan yang sulit. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Biarlah sukacita sejati, sukacita senantiasa itu memenuhi kita semua. Walaupun kita menghadapi kesulitan, walaupun kita menghadapi kesukaran apapun juga, kita tetap bersukacita karena kita punya hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk damai, sukacita, senantiasa sukacita sejati yang dapat memenuhi kami saat kami dekat dengan Engkau. Biarlah kami senantiasa dekat dan erat dengan Engkau, sehingga sukacita sejati, sukacita senantiasa memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.